Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat siang. Terima kasih nih Bu Tias nih sudah uh, mau ikut join. Jadi sebenarnya kita di siang hari ini sih ngobrol santai sih Bu Tias ya. Masuk mau ada sosialisasi kembali mengenai ICT ya. Mungkin walaupun teman-teman rekan mahasiswa belum semuanya bisa hadir, tapi ini udah 41 ya yang join ya. Jadi nggak apa-apa, kita mulai saja. Udah di record? Oke, udah. Dan karena Zoom-nya ini kapasitas 100, dan jadi mohon maaf bila nanti ada beberapa teman-teman yang belum bisa join karena keterbatasan tempat ya. Tapi nggak usah khawatir, nanti untuk sosialisasi pada siang hari ini nanti akan kita share ke YouTube, YouTube channel kampus. Nanti teman-teman juga bisa share ke teman-teman yang lain ataupun mungkin mereview kembali apa yang sudah kita uh, ngobrolin di sini. Jadi nanti kita memang lebih ke ngobrol santai ya, jadi nggak usah formal-formal banget. Ada yang mau sambil makan siang nggak apa-apa, mau sambil kerja nggak apa-apa, mau sambil ngerjain tugas nggak apa-apa, tapi tetap satu kalau bisa tetap diperhatikan, jangan sampai ketinggalan. Oke, pertama, nah kita mau membahas atau mensosialisasikan kembali mengenai IC3 ya. Karena di sini Zoom ini kami open atau kami peruntukkan tidak hanya untuk yang sudah mendaftar, tetapi juga kita peruntukkan untuk mungkin mahasiswa yang belum daftar, dalam arti mungkin ada dari sini yang masih semester 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah ini biar open pengetahuan mereka mengenai apa itu IC3. Jadi asal usul IC3 atau kenapa sih ada IC3 gitu kan? Kenapa sebelum-sebelumnya mungkin 3-4 semester yang lalu belum ada IC3 gitu kan? Dan baru ada IC3 2-3 semester belakang. Dan ini bersifat wajib. Wajib dalam arti ketika nanti rekan-rekan mahasiswa mengambil ijazah, jadi kalian ini diwajibkan ya, diwajibkan mempunyai sertifikat IC3 atau sertifikasi IC3 gitu. Semalam juga ada yang tanya, Mas Yo, saya udah daftar, saya udah lulus, saya udah yudisium, saya diwajibkan ikut nggak? Jadi untuk kesempatan sekarang ini saya konfirmasi ulang bahwa ini bersifat wajib bagi yang belum mengambil ijazah. Itu memang kebijakan dari akademik seperti itu Bu Tias ya. Jadi untuk rekan-rekan yang hendak mengambil ijazah itu diwajibkan memiliki sertifikat sertifikasi, dan kebetulan untuk saat ini kita baru mengadakan sertifikasi IC3, dan untuk kedepannya kita akan kita punya planning nggak hanya IC3, nanti ada sertifikasi mengenai jaringan juga. Nah itu nanti base-nya ada Microtik, ada Juniper, ada juga Cisco. Cuma untuk planning kita ke depan dalam waktu ya mungkin nggak dekat-dekat banget, tapi juga nggak jauh-jauh banget. Kita mau mengadakan sertifikasi untuk Microtik. Nah, artinya apa? Artinya untuk ke depan, untuk prasyarat pengambilan ijazah nanti tidak hanya IC3. Mungkin teman-teman ada yang tertarik untuk sekalian mengambil sertifikasi mikrotik, dipersilahkan. Cuma yaitu nanti pastinya akan beda ya untuk segi biayanya. Maka dari itu mungkin bagi yang merasa
sedikit terbeban di masalah biaya. Nah, ini kita ada yang namanya IC3. Di mana IC3 ini kita masih ada promo nih ya, masih ada promo untuk IC3 bagi ini untuk teman-teman yang belum mendaftar ya. Bagi yang belum, ini IC3 masih kita open khusus di bulan Mei itu dengan 250.000 di bulan Mei ya. Dan setelah bulan Mei itu nanti akan kena harga normal. Harga normalnya itu 300.000. 300.000. Mungkin ada yang bertanya juga ya, kok mahal ya atau bagaimana ya? Nah, kalau teman-teman cek di aslinya, di website aslinya, itu untuk satu modul atau per ujian IC3 itu 495.000. 495.000. Nah, kenapa kok sekarang hanya 2,5 atau 300? Nah, aslinya tuh memang untuk dari pihak sana yang kerjasama dengan kita mengenai IC3 ini, kita tuh dikasih harga kampus, harga pendidikan gitu, 300. Cuma untuk kita awal ini untuk menarik minat dan open informasi ke mahasiswa-mahasiswi mungkin dari semester 1 dan seterusnya bahwa adanya sertifikasi ini khusus IC3 kita open 250.000 ya per bulan Mei ini. Setelah Mei nanti akan dikenakan harga normalnya yaitu 300.000. Tetapi harga tersebut belum termasuk harga Gmetrik. Apa itu Gmetrik? Nah, itu nanti kita bahas di selanjutnya. Di sini saya bahas dulu untuk mengenai biaya. Jadi kalian, bagi yang mau ikut IC3, ini untuk bulan Mei masih biaya 250.000. Dan di luar bulan Mei, nanti 300.000. Tetapi biaya tersebut belum termasuk biaya Gmetrik, yaitu 50.000 ya. 50.000. Nah, kemudian kalau kita ikut IC3, kita dapat apa nih kira-kira? Mungkin ada yang tanya gitu. Jadi untuk rekan-rekan mahasiswa yang ikut IC3, nah ini nanti ada dua bisa dibilang benefit yang akan diterima. Yaitu pertama, jika kalian ikut IC3 atau mendaftar IC3, nanti kalian akan mendapat satu sertifikat PTC, di mana sertifikat ini bisa kalian gunakan sebagai prasyarat KT dan skripsi. Oke, itu pertama, sertifikat PTC. Yang kedua, yang kita bahas di awal, akan mendapat sertifikat IC3 dalam kurung, tetapi jikalau rekan-rekan sekalian bisa lulus ujian sertifikasi tersebut. Seperti itu. Jadi kalau lulus, nanti akan mendapat sertifikat IC3 yang akan dikirim langsung ke akun rekan-rekan sekalian. Dan sertifikat ini nantinya akan digunakan sebagai prasyarat pengambilan ijazah. Jadi kalau ada yang tanya, Mas, Pak, saya kemarin udah ikut nih di periode pertama di tahun 2019, cuma belum lulus, gitu kan, belum lulus. Jadi kalau gitu mau nggak mau harus ikut lagi sampai dengan lulus supaya mendapatkan sertifikat IC3. Ada juga, Mas, Pak, kemarin saya udah sidang skripsi nih, udah lulus, udah ikut yudisium juga. Ada juga yang sudah yudisium tapi belum ijazah. Jadi sekali lagi di sini saya tekankan, saya informasikan bahwa pengambilan ijazah ini harus menyertakan sertifikat IC3. Ini bersifat wajib ya, bersifat wajib.
Nah, kemudian di IC3 ini, apa aja sih kira-kira yang diujikan? Apakah satu modul atau mungkin ada beberapa modul atau beberapa materi yang diujikan. Nah, di IC3 ini ada tiga materi yang akan diujikan. Nah, pertama ini adalah computing fundamental. Apa itu computing fundamental? Ini adalah pengetahuan dasar dari komputer itu sendiri, pengetahuan dasar penggunaan komputer. Jadi di situ nanti benar-benar dasar pengetahuan bagaimana cara mengoperasikan komputer, perangkat-perangkat apa aja yang ada di komputer, terus penggunaan komputer atau sistem operasi itu sendiri, ada pengetahuan mengenai account, ada Wi-Fi, LAN, gitu. Jadi memang bisa dibilang yang benar-benar fundamental. Nah, yang kedua, ini ke aplikasi. Ke aplikasi ini sama persis dengan apa yang kalian pelajari atau terima di mata kuliah software terapan atau PPA. Nanti di materi ini, ujian yang ditampilkan yaitu penggunaan Office, penggunaan Microsoft Word, PowerPoint, dan lain-lain. Ini seputar mengenai Microsoft Office. Nah, ini kayak aplikasi. Kalau dari pengalaman 2019 kemarin, atau IC3 pertama, itu lebih banyak dominan memang di Word, Excel, dan PowerPoint. Kalau di Excel itu lebih banyak ke pengetahuan hitung-hitungan. Kalau di PowerPoint lebih ke animasi dalam menampilkan slide. Itu untuk aplikasi ya. Yang ketiga, living online. Jadi untuk di materi ini, kalian akan diuji mengenai pengetahuan kalian mengenai penggunaan yang berbasis aplikasi cloud. Nanti ada banyak, seperti ada penggunaan Gmail, nanti ada penggunaan Gmail, penggunaan Google Drive, itu ada di situ. Jadi memang yang benar-benar keseharian kita menggunakan internet ini seperti apa saja. Untuk yang masih belum ada bayangan, belum bayangan, kalian nggak perlu khawatir. Nah, karena nanti untuk sebelum ujian, kalian bisa untuk melakukan latihan dan simulasi tes di Gmetrik. Nah, maka dari itu di sini nih, saya sampaikan kalau bisa kalian wajib mempersiapkan diri di Gmetrik. Karena apa? Karena 70-80% latihan dan simulasi tes yang ada di Gmetrik itu nanti akan muncul atau keluar. 70-80% itu akan keluar. Cuma mungkin nanti akan berbeda dari segi angka ya, nggak 100% keluar sama persis. Jadi nanti akan keluar 70-80% yang di Gmetrik ke sertifikasi. Jadi di sini saya sangat menyarankan untuk kalian mengambil Gmetrik. Nah, Gmetriknya itu nanti seperti apa, nanti kita bahas di selanjutnya. Dan mungkin sebelum kita bahas ke Gmetrik dan sertifikasi ujiannya, mau ada yang ditanyakan? Silakan.
silakan. Nggak ada. Ini Belum ada Pak, kayaknya. belum ada. Mas Yo, mau tanya Mas Yo. Ya, boleh silakan. Mas Yo, ini kan pas musim pandemi ini hujannya langsung datang ke kampus juga ya? Pagi gimana ya? Oke, itu berarti masih pertanyaan tersebut. Hujannya tetap di kampus ya? Pertanyaan tersebut lebih mengarah ke nanti sebenarnya ya, ke sesi ke bagian ujian ya. Bagian ujian Oke, nanti Pak. akan saya jawab. Oke, Mas. Ditahan dulu, nanti saya jelasin dan saya jawab. Ini masih seputar mengenai ICT tadi, soal mengenai biaya, terus apa aja yang didapat, materi apa aja mungkin yang diujikan, atau mungkin dari 3 materi ini, kira-kira ada yang belum jelas, juga nggak apa-apa, silahkan ditanyakan. Jadi setelah ini nanti saya akan membahas mengenai geometrik itu sendiri, tempat untuk latihan, dan simulasi tes, kemudian nanti ada yang saya bahas adalah mengenai ujiannya. Sebelum kedua hal tersebut, kita kupas secara tuntas dulu nih di sini. Kita ngobrol santai aja ya, nggak apa-apa. Ada yang mau tanya, langsung tanya aja nggak apa-apa. Jadi saya ulang lagi, untuk di S3 ini sendiri mengenai biaya, mengenai modul atau materi, ada yang mau ditanyakan? Halo Mas Yo. Ya, siap. Gimana? Maaf mau nanya Mas Yo. Siap. Kebetulan saya udah daftar sebelumnya ya, sebelum lulus ini tahun 2020 kemarin. Ya, 20 awal. Itu saya juga lupa nih Mas, saya udah daftar yang harga berapa waktu itu. Apakah nanti bisa ditampilkan Mas list saya tuh daftar untuk yang sudah berikut geometrik atau belum gitu. Oke, siap. Ini saya jawab langsung ya. Iya. Ya. Pertama, untuk ICT kedua ini kita open 100 peserta ya, 100 peserta, dan itu sudah ada yang mendaftar 75. Artinya masih ada 25 lagi untuk yang masih ingin melakukan pendaftaran. Nah, kedua, untuk mengenai bagi rekan-rekan yang sudah mendaftar di kesempatan 2020 awal, sebelum pandemi ya, itu memang waktu itu paket dari sana, paket dari pihak ICT sendiri, itu dengan bagi yang mendaftar IC3 itu nanti mendapat bonus atau apa ya, free akses geometrik seperti itu. Nah, akan tetapi untuk paket tersebut, saya sampaikan bahwa untuk paket tersebut itu ada kadaluarsanya. Kadaluarsa apa itu? Pertama, untuk code geometrik yang 2020 awal tersebut, jika sudah digunakan itu nanti akan habis kadaluarsanya 1 tahun kemudian setelah aktivasi. Itu pertama. Jadi mungkin ada rekan-rekan yang sudah mendapat geometrik di 2020 awal waktu itu, jika kalian sudah menggunakannya, geometrik tersebut akan habis masa aktifnya 1 tahun kemudian atau 360 hari kemudian. Jadi memang ada masa aktifnya. Kedua, di grup sudah sering saya sampaikan bahwa ayo japri ke saya, akan saya bagikan kodenya. Karena kenapa? Karena kalau kode itu tidak dipakai setelah saya terima, itu terhitung dari 1 Maret 2020, itu akan angus. Sehingga kode geometrik tersebut kalau tidak saya bagikan, itu akan hangus dalam 1 tahun. Kedua, kode geometrik yang sudah diaktifkan, yang sudah saya kirim, nah itu juga akan
akan kadaluarsa atau akan hangus 1 tahun kemudian. Jadi untuk yang sudah ataupun belum japri ke saya, ya mohon maaf kalau itu kode tersebut sudah hangus. Sehingga untuk di IC3 kesempatan kedua ini, untuk teman-teman yang waktu itu masih ada dapat paket free Gmetric, mau nggak mau di kesempatan sekarang harus memesan lagi. Seperti itu. Jadi untuk kode Gmetric sekarang ini, kalian harus melakukan order ulang atau request ulang untuk bisa mengaksesnya. Karena untuk paket yang free Gmetric tahun kemarin itu udah pada luarsa. Prosedurnya sendiri gimana Mas ya nanti untuk pembelian Gmetric-nya? Hampir sama seperti mendaftar Mas ya. Nanti ke keuangan cukup melampirkan atau memberikan bukti transfer sebesar 50.000 yang dikirim ke rekening kampus. Oke. Itu aja. Nanti dari bagian keuangan akan backup ke saya. Nah, setelah itu baru akan saya proses untuk japri ke masing-masing kodenya. Untuk mulainya Mas tuh? Untuk mulainya udah bisa per hari ini. Udah bisa ya? Udah bisa mulai per hari ini. Siap Mas yo. Oke, lanjut Mas. Oke, siap. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada. Jadi mengenai biaya, mengenai materi seperti apa aja. Jadi di sini sih saya nggak bisa menjelaskan secara rinci ya per masing-masing materi atau modul ini seperti apa. Cuma saya di sini berani menjamin bahwa di Gmetric ini nanti akan 70-80% akan keluar. Karena itu yang memang yang disampaikan dari pihak IC3 ke saya. Dan itu sudah terbukti di IC3 pertama. Ada di kesempatan pertama waktu itu satu mahasiswa mengambil 3 modul, tulus ketiganya. Ya tips dari mahasiswa tersebut sih cuma satu. Lebih serius lagi di belajar Gmetric. Jadi memang Gmetric ini bagus untuk kalian lakukan persiapan sebelum ujian atau sertifikasi. Terakhir, ada yang mau bertanya sebelum saya lanjutkan? Halo Mas Yuk. Halo? Iya Mas. Suaranya kecil? Halo Mas. Sorry. Suaranya kecil, Mas. Mas Denis Putra ya? Iya, Denis Mas mau nanya, mau ini Mas boleh minta list? Oke. Iya, aku sama kayak Pandu tuh kemarin daftarnya tahun kemarin juga. Boleh dikasih lihat nggak Mas yang Gmetric-nya yang udah angus siapa aja gitu Mas biar bisa daftar lagi nanti. Oke. Nah, saya bisa bukakan ya. Iya.
karena lagi proses, nanti sambil diproses dulu ya untuk nunjukinnya. Oh iya. Nah, biar nggak memakan waktu lebih lama lagi, kita lanjut dulu. Nanti Iya, sambil kita lanjut dulu sambil menunggu dalamnya siap, lebih dipersiapkan sama Mas Nata. Nah, jadi kita lanjut untuk IC3 ini memang tujuannya kan untuk sertifikasi atau ujian ya. Nah, di sini kalian bisa mempersiapkan diri kalian masing-masing sebelum ujian itu di Gmetric. Jadi saya sarankan untuk kalian sebelum ujian itu kalian sudah mempersiapkan diri masing-masing di Gmetric. Gmetric itu apa? Gmetric itu adalah aplikasi yang berbasis web based. Aplikasi yang berbasis web based. Jadi memang nanti mengaksesnya dari browser masing-masing. Bisa dari HP, bisa dari PC, laptop. Yang penting itu mengaksesnya via browser. Nah, di Gmetric ini kalian memang untuk latihan dan tes itu tidak free atau tidak gratis. Kalau sebelumnya di ICT pertama itu kan kita kasih akses gratis, kode gratis. Nah, kalau untuk di ICT periode kedua ini kita kenakan biaya sebesar 50.000 ya, sebesar 50.000. Jadi untuk mengakses Gmetric itu kalian perlu kodenya ini kita kenakan biaya sebesar 50.000. Nah, kemudian ada perbedaan juga nih antara Gmetric yang sebelumnya dan yang sekarang. Perbedaannya apa? Kalau di sebelumnya, kalian itu bisa mengakses Gmetric sebanyak 50 kali latihan dan tes. 50 kali. Jadi banyak banget. Kalian bisa sampai benar-benar matang persiapannya sebelum ujian. Nah, itu 50 kali. Tetapi untuk di Gmetric kali ini, kalian hanya dikasih kesempatan 10 kali. 10 kali untuk tes. 10 kali untuk tes dan simulasi ujian. Jadi lumayan terbatas ya daripada sebelumnya. Sebelumnya 50, kalau sekarang ini hanya 10 kali tes dan latihan. Kemudian perbedaannya, kalau di sebelumnya yang 50 kali itu, kalian bisa mengakses 3 modul secara bergantian. Jadi katakanlah dalam 50 kali Gmetric ini mungkin ada 20 kali modul fundamental, 20 kali modul di aplikasi, dan 10 kali untuk modul living online. Dan untuk di Gmetric sekarang ini, kalian hanya bisa mengakses satu modul. Dan itu memilihnya ketika kode Gmetric dimasukkan ke dalam web base tersebut. Nah, jadi ada dua perbedaan yang mendasar. Pertama, Gmetric ini hanya bisa untuk mengakses satu modul yang kalian pilih. Satu modul. Entah modul fundamental, atau modul aplikasi, atau modul yang living online. Ini satu. Dan kalian nggak bisa berganti setelah kalian memilih. Jadi memang kalau bisa dari sekarang udah ditentukan nih.
kalian akan memilih apa? Fundamental kah, aplikasi kah, atau living online? Nah, dua itu tadi perbedaan mendasar daripada geometrik yang sebelumnya. Nah, untuk geometriknya seperti apa tampilannya, misalkan saya kasih lihat. Nah, sudah muncul. Nah, bagian sudah, ini adalah tampilan geometrik. Geometrik ini aplikasi berbasis web based atau aplikasi yang diakses menggunakan browser. Nah, untuk mengaksesnya mudah sebenarnya. Kalian cukup klik saja di Google Matrix. Buat ada yang paling atas ini di Matrix dan diperhadapkan dengan tampilan atau layout login. Nah, untuk login ini akan sangat saya sarankan kalian menggunakan account Google yang ada di tiga pilihan ini ya. Karena nanti kalian nggak perlu repot lagi untuk membuat account, buat user, password, segala macam. Kalian perlu masuk ke sini menggunakan account Gmail masing-masing. Karena saya yakin pasti kalian punya kan untuk setidaknya satu account Gmail. Jadi cukup klik saja account atau icon email Google. Nah, kemudian akan diperhadapkan kalian mau masuk dengan email apa. Nah, ini tampilan dashboard untuk Gmetric itu sendiri. Di sini saya juga belum punya kode ya, jadi belum bisa mengakses Gmetric ini secara penuh 100%. Jadi ketika saya mungkin mau melakukan new test, nah akan diminta untuk memasukkan kode. Nah, kode ini nanti yang akan kalian dapat dari saya. Kode ini yang akan kalian masukkan, yang kalian dapat dari saya. Di sini nanti kalian bisa melakukan latihan dan simulasi tes itu 10 kali. Jadi 10 kali ya, bukan 50 kali ya. Kalau untuk teman-teman mungkin teman-teman mahasiswa yang di periode 1 itu pernah menggunakan Gmetric, waktu itu 50 kali untuk simulasi ujian dan latihan. Kalau sekarang ini hanya 10 kali. 10 kali. Belum bisa mengakses karena belum ada kodenya. Jadi ini untuk di matrixnya. Ke sini. Jadi di matrix ini berbasis web based, aplikasi berbasis web based. Kalian bisa diakses melalui handphone, laptop, ataupun PC. Kemudian Gmetric ini hanya bisa melakukan 10 kali ya, 10 kali latihan dan simulasi ujian. Kemudian satu lagi hal yang mendasar yang berbeda daripada Gmetric sebelumnya, yaitu di sini kalian hanya bisa melakukan latihan dan simulasi pada satu modul atau materi. Hanya satu materi, tentang materi fundamental, aplikasi, ataupun living online. Untuk Gmetric, paham? Mungkin ada pertanyaan?
Aja mungkin sebelum kita lanjut ke eh, tahap ujiannya. Sudah ada berapa? 55 coy. Yang mau ditanyakan mengenai geometrik? Oh ya, untuk geometrik ini untuk per jam 12 tadi sudah ada 9 ya, 9 yang memesan. Kita sebutkan namanya, ada Ardi, Abdul Majid, Rizky, Fuad, kemudian Nabila, Ahmad Zaki, Refli, Felix, dan Blessing. Nah, untuk 9 nama yang baru saya sebutkan, nanti boleh kalian japri ke saya. Japri ke saya, nanti akan saya kirimkan kode di metrik. Nanti di mana kode tersebut bisa kalian pakai untuk di aplikasinya. Bebas, kalian mau pakai di metrik itu sendiri, mau belajar mandiri, monggo. Atau mungkin mau pakai di metrik itu 10 kesempatan itu untuk belajar bareng-bareng. Mungkin ada satu geng gitu kan, atau mungkin satu kelas, biar lebih matang persiapannya. Mungkin ada yang merasa kesusahan kalau belajar sendiri, sehingga lebih enak belajar kelompok. Bisa jadi satu akun tersebut bisa kalian pakai untuk bareng-bareng secara bersamaan belajar kelompok. Tapi kalau mungkin yang memang lebih nyaman belajar sendiri ya nggak apa-apa juga. Jadi untuk metrik bisa kalian nanti akses sendiri, belajar mandiri, atau juga mungkin nanti mau belajar kelompok juga lebih enak. Jadi biar bisa saling mungkin ada yang nggak paham dijelasin lebih detail jadinya. Jadi sekali lagi untuk 9 nama tersebut tadi bisa dapat kode geometrik, nanti japri ke saya. Nomor saya yang mana? Kalian bagi yang sudah join di grup IC3 ya, itu nanti di situ ada saya sebagai admin ya. Nanti japri ke saya. Nanti akan saya kirim kodenya. Oke, lanjut. Kita lanjut ke ujian ya. Oh ya, sebelum lanjut ada mau tanyakan dulu mungkin terakhir. Silahkan. Santai aja, kalau apa kita ngobrol santai, nggak usah formal-formal banget. Kalau formal-formal malah spam, terlalu. Ada yang mau tanyakan saya? Tidak ada? Hitung sampai 5, kalau nggak ada, saya lanjut ke ujiannya. 1, 5, oh ya nggak ada. Aman. Aman. Kita lanjut ya ke ujiannya. Nah ini lumayan banyak nih tanya ke saya nih. Mas Yu, Pak Yu, nanti ujiannya gimana nih? Di kampus kah? Atau bisa di rumah kah? Nah, sebenarnya kita kan memang sudah open pendaftaran ICT dari 2020 ya, 2020. Tapi kenapa kok baru sekarang gitu kan? Baru sekarang bisa mulai jalan lagi. Itu memang ada beberapa kendala ya, beberapa kendala.
Dan di salah satunya itu memang mengenai perizinan untuk ujian itu sendiri. Jadi lumayan lama tuh dari kita, dari saya, dari kampus itu follow up dan konsultasi ke pihak IC3 ya. Ini kira-kira gimana nih untuk ujiannya, prosedurnya segala macam. Nah, karena memang awal pandemi itu segala macamnya memang masih terbatas ya, masih susah. Kita waktu itu belum dapat izin, belum dapat ACC. Dan karena dengan keadaan yang baru, dengan situasi yang baru, tentunya kita harusnya beradaptasi juga dengan hal yang baru tersebut, termasuk untuk ujiannya. Maka dari itu di IC3 sekarang ini dari pihak sana itu menyiapkan satu alternatif selain ujian di kampus ya atau offline ya. Jadi ujiannya tetap kita open untuk di kampus. Jadi nanti siapa aja yang mau ujian di kampus silahkan monggo untuk mendaftar. Cuma nanti dengan prosedur dan syarat-syarat tertentu. Jikalau yang tidak bisa ataupun mungkin tidak sempat ke kampus, nanti ujiannya bisa di rumah, bisa di kantor, ataupun dimanapun dengan sesuai syarat yang sudah ditetapkan oleh pihak IC3. Jadi untuk ujiannya ada dua macam ya. Pertama offline atau ujiannya nanti di kampus, di lab seperti biasa seperti sebelumnya. Kedua nanti untuk ujiannya bersifat online. Jadi kalian bisa ujian di rumah masing-masing, di kantor mungkin. Kalau memang waktunya terbatas dan kalian sudah merasa siap, ya nggak apa-apa di kantor. Memang nanti ada syarat-syarat dan persiapan khusus. Nah, syaratnya apa aja itu mungkin, atau ada aturan-aturan apa aja itu ketika kita ujian offline di kampus ataupun kita ujian online di rumah. Pertama, ini perlu kalian pahami ya, perlu kalian pahami. Satu, kita masih tetap membuka atau melakukan ujian di kampus atau offline, tapi kita batasi. Jadwal nanti tunggu saya infokan di grup. Nanti untuk ujian sendiri tidak akan per hari ada. Itu tidak akan per minggu mungkin juga ada. Enggak. Jadi nanti tunggu tanggalnya dan harinya saya share di grup. Nanti di situ setelah tanggal saya share, hari dan jamnya saya share, kalian bisa melakukan pendaftaran untuk ujian. Dan untuk ujian ini sendiri nanti akan kita batasi ya. Mungkin maksimal per sesi ujian itu sekitar 5 atau 6, itu maksimal. Jadi kalau kalian mau ujian mandiri, pendaftar mandiri sendiri ya nggak apa-apa, silahkan sesuai dengan tanggal dan hari yang sudah kami tentukan nanti. Ataupun juga mau ujian secara berkelompok dengan teman-teman sekelas, silahkan juga. Cuma tadi saya batasi maksimal 5-6 aja. Persyaratan khusus lagi ada nggak Mas kira-kira? Mungkin kayak semacam hasil rapid atau swab. Nah, saat ini sih belum. Untuk saat ini sih masih belum. Kita belum mengharuskan atau mensyaratkan tersebut. Cuma nanti dengan kalian ujian masuk ke lab dengan sesuai prosedur yang sudah kita tetapkan. Apa itu?
Nah, nanti di lobi kalian cuci tangan dulu. Kemudian nanti sebelum masuk kelas lab ujian kalian nanti kita siapkan sanitizer, dan tentunya kalian selama ujian, selama di kampus, pastikan tetap memakai masker. Kalau ada yang mungkin kelupaan bawa masker, tenang, nanti kita siapkan masker untuk di area lab. Jadi jangan khawatir. Nah, itu pertama, untuk ujian offline ya, untuk di kampus ya. Jadi kalian tidak bisa ujian di tanggal yang memang kalian inginkan, tidak bisa, karena tanggal, hari, dan jam nanti kita yang tentukan. Kita tentukan, nanti kita kirim ke grup ya, ke grup ada tanggal, hari, dan jam ujian, baru nanti kalian mendaftar. Mas, ini saya mau daftar ujian sertifikasi ini tanggal sekian. Kalau memang belum mencapai batas maksimum, nanti akan saya rekap. Dan tentunya untuk jadwal ujian nanti akan saya buatkan juga di Excel online ya. Jadi nanti kalian bisa melihat jadwal tersebut itu di Excel online. Jadi mungkin nanti sebelum konfirmasi ke saya nih, kalian bisa melihat nih di tanggal sekian masih ada kosong berapa ya, masih ada slot berapa untuk ujian ya. Gitu. Jadi nanti kalian bisa melihat di Excel online-nya. Nah, kedua, selain ujian di kampus, bisa ujian online. Ujian di rumah masing-masing. Atau mungkin kalau memang waktunya kalian terbatas dan sibuk, bisa di kantor. Syaratnya apa? Nah, ini yang mungkin lumayan ribet ya dan susah ya. Lumayan ribet dan susah. Jadi, satu, pastinya kalian perlu koneksi yang setidaknya stabil. Nggak perlu bagus ya, apa, setidaknya stabil ya. Stabil. Jangan sering-sering yang jumping atau naik turun koneksinya, sinyalnya. Jadi pertama, kalau kalian memang mau ujian online, segala sesuatunya ini kita dari kampus kita serahkan ke mahasiswa. Ketika ujian itu berjalan, kita kampus sudah bisa bantu 100% kalian. Artinya untuk persiapan yang kalian lakukan ataupun ketika berjalan ujian itu sepenuhnya nanti akan tanggung jawab kalian, karena kalian ujian atau sertifikasi di rumah. Jadi pertama yang kalian perlu perhatikan, perlu kalian persiapkan kalau ujian di rumah, satu mengenai koneksi. Nggak perlu bagus-bagus, yang penting stabil. Itu satu. Kedua, perangkat. Perangkat apa nih Mas Yuk kira-kira yang diperlukan? Nah, nanti ada dua perangkat yang perlu kalian persiapkan. Satu, itu laptop atau PC yang akan digunakan untuk ujian. Satu nih ya, yang akan kalian gunakan untuk sertifikasi ujian. Kedua, satu device lagi, bisa laptop, bisa handphone, untuk membuka Zoom. Nah, kaitannya apa nih Zoom nih? Nah, Zoom ini kaitannya nanti akan langsung dengan pihak IC3, kalian akan melakukan Zoom. Jadi istilahnya kamera CCTV kalian ketika kalian melakukan ujian. Gitu. Jadi selain perangkat laptop atau PC yang kalian pakai untuk sertifikasi, nanti kalian perlu satu lagi perangkat laptop ataupun handphone. Di situ kalian akan terkonek Zoom dengan pihak pengawas IC3. Itu kedua. Jadi pertama koneksi,
kedua perangkat. Nah, yang ketiga adalah software. Nanti jika memang kalian mau online, nanti akan ada beberapa software yang harus kalian install di dalam perangkat ujian kalian, yang akan kalian install di laptop ataupun PC kalian. Nah, softwarenya apa? Nanti kita sampaikan lebih lanjut di luar dari sosialisasi ini. Jadi untuk online ada 3 hal yang perlu kalian persiapkan. Pertama, koneksi. Kedua, perangkat. Ketiga, software. Dan karena ini di luar kampus, di rumah masing-masing, dari kita di kampus sudah bisa 100% untuk membantu. Berbeda halnya dengan ketika di kampus. Jujur aja kalau di kampus nanti pengawas ujian itu memang tidak dari sana. Kalau di SMP pertama itu kebetulan dipercayakan saya untuk jadi pengawas. Gitu. Dan untuk SMP kedua ini kemungkinan masih sama. Kemungkinan dari pihak ICT memberikan kepercayaan tersebut pada saya untuk menjadi pengawas sertifikasi. Tapi tenang, kalau di sertifikasi nanti di dalam lab, di dalam ruang ujian, nggak kayak pengawas-pengawas kalau lagi UTS UAS kayak biasanya, masih santai. Jadi kalau memang nanti ada problem dari sisi koneksi, dari sisi perangkat, nanti akan tetap kita bantu. Seperti itu. Ya, syukur-syukur nanti nggak ada kendala ya, nggak ada kendala berarti. Jadi semua lancar, aman, dan mendapat hasil yang terbaik. Seperti itu. Jadi itu nanti kalian diperhadapkan 2 pilihan. Kalian mau offline di kampus atau kalian mau online di rumah masing-masing dengan poin-poin tadi yang saya sampaikan mengenai koneksi, perangkat, dan software. Itu harus kalian benar-benar persiapkan. Jangan sampai kurang maksimal sehingga mengganggu jalannya ujian. Karena apa? Karena di sini bisa dibilang untuk waktu ujian ini singkat dan nggak bisa di pause gitu, nggak bisa ditahan dulu. Lanjut nanti ketika udah siap nggak bisa. Jadi di sini nanti menurut pengalaman sebelumnya di jenis soal yang sebelumnya itu masing-masing materi atau modul itu kurang lebih ada 30 sampai 50 soal. 30 sampai 50 soal. Dan per modul juga itu nanti beda-beda sih waktunya. 40 sampai 50 menit ujiannya. Jadi untuk kalian mengerjakan kurang lebih 50 soal itu dikerjakan dalam waktu 50 menit. Dan nanti itu kurang lebih sebenarnya sih sama apa yang ada di Gmetrik. Nanti kalian juga dihadapkan hal yang sama di Gmetrik di mode simulasi tes. Di Gmetrik nanti hal yang sama, berapa soal, berapa menit. Nah, dari itu di sini saya sarankan kembali kalau bisa kalian persiapkan diri sebaik mungkin di Gmetrik.
Seperti itu. Karena memang 70-80% di mereka itu nanti akan muncul ya, kurang lebih sama. 70-80% di metrik akan sama atau keluar di ujian dari sisi soal ataupun dari sisi jumlah dan waktu pengerjaan. Kalau seingat saya ya, dari 3 modul ini yang paling sedikit soalnya itu adalah living online. Living online. Seingat saya 30 soal, 30 atau 35, dan itu pengerjaannya waktunya hampir sama 50%, 50 menit juga. 50 menit. Nah, kalau untuk fundamental dan aplikasi ini 50 soal, 50 soal ya, 50 soal. Untuk waktunya 50 menit atau 60 menit gitu. Jadi artinya apa? Artinya waktu yang akan kalian terima itu nanti itu sangat berharga. Karena kalau dihitung itu per satu soal itu kalian hanya punya waktu normalnya 1 menit untuk mengerjakan atau 2 menit. 1-2 menit untuk kalian mengerjakan satu soal. Nah, ini kan kalau kalian persiapannya kurang matang kan bisa kaget gitu kan, bisa kaget. Cuma kalau kalian persiapan di matriksnya mungkin udah ada pengalaman, jadi lebih siap untuk membaca dan menjawab pertanyaan. Seperti itu. Jadi diingatkan lagi nih, disarankan lagi juga di matriks ini sangat penting. Kemudian mengenai ujian lagi, kembali ke ujian ya, yang belum ya. Ya, ujian. Nanti di kampus ataupun di rumah, untuk kalian melakukan ujian nanti nggak langsung mengerjakan soal, tapi kalian perlu account untuk mengakses itu soal. Account apa itu? Menyebutnya adalah account certificate. Nah, bagaimana cara membuatnya? Nanti di kelanjutan dari sosialisasi ini, nanti akan saya lanjutkan bagaimana cara untuk kita membuat account certificate. Karena itu lumayan panjang ya, step-stepnya lumayan panjang. Isiannya, formnya lumayan banyak. Selain ngisi nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan segala macam, nanti ada lumayan banyak juga form atau isian yang perlu kalian isi. Dan karena ini account dan kalian ujiannya juga menggunakan account ini, sehingga artinya jikalau nanti kalian lulus ujian ini, dan nanti kalian dapat sertifikat ya. Sertifikat ini nanti akan langsung dikirim dari pusat SC3 ke account masing-masing kalian. Jadi untuk sertifikat IC3 nanti bukan dari kampus yang buatin, bukan kampus nanti yang menyediakan, tapi akan langsung real time, kurang lebih 5 menit setelah kalian dinyatakan lulus ujian, nanti akan masuk ke dalam account kalian masing-masing. Jadi nanti untuk ujian itu nanti real time untuk keluar hasilnya. Jadi setelah kalian mensubmit semua soal, beberapa detik kemudian akan muncul di situ hasil kalian sertifikasi atau ujian lulus atau tidak. Saya sih berharapnya semuanya lulus. Kalau persiapan di matriksnya
memang matang seperti itu. Dengan blue time, sertifikatnya dikirim ke account masing-masing sertifikat kalian. Jadi bukan dari kita ya. Kalau yang dari kita itu adalah sertifikat ETC. Sertifikat ETC itu udah pasti dapat, pasti kita buatkan. Kalau untuk sertifikat IC3 itu ada syaratnya seperti apa ya, kalian harus lulus. Begitu. Kemudian ujian, open sudah, soal waktu sudah. Kayaknya itu sih. Kayaknya itu mungkin ada yang mau tanyakan mengenai ujian. Silakan kalau mau ada yang bertanya mengenai ujian atau sertifikasinya, sertifikasi IC3. Peserta join di sesi siang hari ini. Ada yang mau bertanya? Mungkin yang kemarin sempat WA saya tanya sesuatu mengenai IC3. Kalau mungkin tadi telat masuknya atau mungkin belum terjawab, nggak apa-apa, boleh silakan bertanya sekarang. Ya. Selain sesi ujian mungkin dari perihal IC3 ada ditanyakan, kemudian ada ditanyakan juga perihal geometrik. Atau yang barusan mengenai ujian. Silakan kalau mau bertanya. Ada yang bertanya? Udah paham semua? Kalau kita santai aja ya, jangan usah terlalu apa ya, sepaneng. Kita ngobrol santai aja. Ngobrol santai. Mungkin ada yang bertanyakan, gak usah malu-malu, biar paham. Ayo, ada? Mungkin nih udah paham semuanya. Juga ada beberapa yang telah masuk kan, baru masuk. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Walaupun nanti hasil report siang hari ini nanti kita upload di YouTube ya. Halo Mas, mau nanya Mas. Oh ya, silakan. Untuk yang sidang ujian online di rumah atau Ya, kantor, itu ada jadwalnya juga nggak, Mas? Sama kayak yang di offline ya, kampus gitu Mas? betul, sama Sama ya? Sama ada jadwal. Karena nanti kan itu juga kita konfirmasi kembali nih ke pihak IC3 di sana. Dari pihak sana kira-kira bisanya kapan? Dari pihak sana bisanya online kapan? Nanti kita akan membuat listnya nih, tanggal sekian, hari sekian, jam sekian, kayak gitu. Termasuk kalau di sini, kalau di kita offline kan koordinasinya dengan kita di kampus ya, kapan misalnya. Kalau online kan bersangkutan dengan pihak ICT-nya sana. Jadi nanti akan saya koordinasikan dengan pihak sana, kira-kira dari pihak sana itu kapan, seperti itu. Oke.
Kalau yang online berarti dari kampus ada yang ngawas juga nggak Mas? Apa langsung dari sana? Yang awas langsung dari sana, dari Oh, pihak dari ICT. oh. Sekretari ICT. Berarti yang dari kampus nggak ada ya, Mas ya? Kalau yang Nggak ada. penyampaian. Nggak ada. Hmm. Seharusnya pun ketika offline itu seharusnya juga ada ya untuk pengawas tuh dari IC3. Seharusnya, cuma karena melanjutkan yang dari IC3 pertama dari pihak IC3 sana mempercayakan itu ke kita, ke kampus gitu. Siapa yang mau mengawasi. Iya. Sip. Chat itu masuk bulan karena ada pekerjaan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mas Yo, mau nanya Mas Yo. Ya, silakan. Kalau misalnya kita ngerjain ujiannya online di rumah, tiba tuh pas lagi ngerjain internetnya down dah tuh. Nah itu kita harus ngapain tuh? Apa harus ngerjain ulang lagi? Apa ntar ngerjain? Oke, dari pengalaman yang sudah ada, ya kan, karena ini dia berbasisnya tesnya ini kan nggak di aplikasi offline ya, mengerjakan ujiannya kan di aplikasi yang berbasis online. Artinya ketika ada problem dari sisi peserta, itu waktu akan tetap berjalan. Nah, waktu akan tetap berjalan dengan ketentuan waktu yang sudah ditentukan tiap masing-masing modul. Maka dari itu tadi untuk mengenai online itu kita sampaikan ke mahasiswa kalau bisa apabila mau online koneksinya itu setidaknya stabil. Nggak bagus-bagus nggak apa-apa, nggak bagus banget nggak apa-apa. Yang penting stabil. Karena kalau untuk di rumah kan kalau ada problem segala macam kita pihak kampus kan nggak bisa membantu langsung. Berbeda dengan ketika ada di kampus, ada di lab. Nah, nanti selain saya jadi pengawas, nanti akan dibantu pihak Puskom untuk memastikan bahwa koneksi dan perangkat itu lancar, aman, terkendali. Seperti itu. Sudah menjawab mungkin atau belum? Oke, baik Mas Yo, terima kasih Oke. sebelumnya. Siap. Ada lagi? Ayo, ada lagi dari yang lain? Yang kemarin sempat beberapa kali WA saya nih, ayo, atau mungkin yang tadi lumayan telat join, kalau ada yang belum paham atau masih mengganjal kan, mengganjal, silahkan ditanyakan, nggak apa-apa. Kita ngobrol santai aja. Kalau untuk teman-teman yang sudah mendaftar, nanti juga nggak apa-apa ya kalau mau tanya-tanya di grup ya. Nanti pasti akan saya jawab. Ayo, ada lagi yang mau bertanya sebelum diakhiri? Bertanya sebelum diakhiri? Yang lain?
Mas Ardi Hardianto. Mas Ardi nanti japri ke saya ya untuk dikirimkan kode Gmetricnya. Mas Ardi baru join. Ayo, mungkin ada lagi. Join. Nah, dia baru join nih. Nah, di depan nggak nih? Ayo, ada yang mau ditanyakan? Perihal Gmetrik, perihal ujian, monggo silakan. 26 join. Ada lagi? Yakin? Nggak ada? Atau mungkin itu Cukup Mas, cukup. yakin Kam, cukup Kam. Ntar tanya nih. Nah, iya nanti kalau bingung nanya. Atau mungkin dari Bu Tias ada yang mau ditambahkan? Silakan. Ya, ya. Mungkin ini aja bagi rekan-rekan mahasiswa yang siang ini berpartisipasi di sosialisasinya, nanti bisa kasih tahu ke teman-temannya ya untuk IC3 ya, kita tunggu sampai akhir Mei ini kalau masih mau daftar yang harga 250.000 gitu, tapi dilewat dari tanggal di bulan Mei otomatis harga naik ya, kayak apartemen ya, hari Senin harga naik gitu. Jadi mungkin minta tolong sih untuk kasih tahu ke teman-teman yang lain, itu aja. Makasih. Oke, baik Bu. Ya, menambahkan nih, mumpung ingat ya. Dan nanti juga bisa diinfoin ke teman-teman yang lain bahwa IC ini kan kita open 100 peserta ya di tahun ini. Jadi di tahun ini kita open 100 peserta. Artinya apa? Artinya ya di tahun ini kita hanya menerima 100 peserta IC3. Kalau mungkin seumpama ada yang ketinggalan atau kurang, ya mohon maaf slotnya habis. Nah, jadi mumpung sekarang ini masih ada sekitar 25 slot peserta, monggo silahkan gitu. Dan satu hal lagi, untuk ujian ini kan juga bersifat sepanjang tahun ini ya. Jadi memang pendaftaran itu bisa mulai dari bulan ini, cuma untuk kalau ujian itu sendiri sesiapnya kalian. Kita masih sampai open ujian pun juga sampai per Desember nanti masih bisa. Cuma ya tadi kita hanya open 100 peserta ujian atau 100 peserta pendaftar IC3, sehingga nanti kalau ada yang ketinggalan ataupun kurang, ya mohon maaf, karena kita memang opennya hanya 100 pendaftar per tahun. Seperti itu. Jadi nanti mungkin bisa disampaikan ke teman-temannya yang belakangan ini sering tanya mungkin atau sering ngajakin bareng tapi belum jadi-jadi, belum jadi daftar gitu kan. Input aja seperti itu. Untuk tahun ini hanya open 100 peserta atau pendaftar, dan per hari ini sudah 75.
mungkin yang tambahan dari saya sebelum diakhiri. Terakhir ada yang mau ditanyakan? Ini keluar fotonya Fatih. Fatih ada yang ditanyakan nggak, Fatih? Ada Mas Yo. Ada yang ditanyakan nggak? Aman, masih aman. Mas Yo, yang tadi Mas Yo, yang soal apa Gimatrix kadaluarsa itu Mas. Oh ya, Iya, yang listnya masih daftarnya. iya. Listnya udah tadi dikirim. Link. Iya tadi. Nah, ini kelihatan untuk rekap di Excel online-nya. Nah, ini untuk Excel online ini nanti bisa dilihat di website ya. Bisa dilihat di website. Termasuk nanti juga ada Excel online mengenai jadwal ujian dan siapa aja yang sudah mendaftar di tanggal-tanggal tersebut. Jadi bisa dilihat. Jadi ini adalah rekap sampai per hari ini. Ada yang mendaftar 1, ada yang mendaftar 2, ada yang mendaftar 3, kalau nggak salah tadi ya. Nah, untuk yang ada di rekap ini, hanya sebagian yang mendapat simetrik. Siapa aja itu? Nah, ini 9 orang yang tadi sempat saya bacakan ya. Ada Ardi, Abdul, Rizky, Fuad, Nabila, Zaki, Refli, Felix, dan Blessing. Artinya apa? Artinya di luar dari 9 peserta ini, termasuk yang sudah mendaftar IC3 dari awal 2020 kemarin, itu dipastikan Gmetricnya sudah hangus, sehingga harus perlu kode yang baru lagi untuk bisa mengakses Gmetric. Jadi sekali lagi, di luar dari 9 peserta ini, itu kodenya belum ada, atau mungkin sebagian sudah kadaluarsa. Oke, jadi di luar 9 peserta ini ya, di luar 9 peserta ini semuanya belum ada kode, atau mungkin sebagian sudah kadaluarsa. Atau belum ada kode. Seperti itu. Sehingga sangat disarankan kalau yang belum ada kode atau kalau kodenya kadaluarsa, disarankan mempersiapkan
Gmetric itu sendiri lagi dengan cara memesan kodenya lagi. Berarti nanti tinggal bayar Gmetrix-nya doang, nanti habis itu konfirmasi ke Mas Yoyo minta kodenya gitu ya, Ya, Mas? betul. Prosesnya sama, step-nya sama, yaitu transfer 50.000 ke rekening kampus. Kemudian bukti transfernya itu diinfokan ke bagian keuangan, ke Mbak Imelda. Nah, dari rekap yang sudah dibuat Mbak Imelda nanti akan diinformasikan ke kita. Nah, nanti boleh kalian japri, boleh japri ke saya kalau yang memang sudah, atau mungkin nanti bisa juga akan saya kirimkan kodenya. Cuma kan kalau untuk nama-nama ini kan saya belum hafal nih di grup nih, karena belum menyimpan satu-satu. Cuma memang beberapa sudah ada kontaknya, itu bisa saya japri. Cuma kalau yang belum sempat saya save, mohon maaf saya nggak bisa japri karena belum tahu nih nomornya yang mana-mana aja. Nanti japri ke saya, nanti akan saya kirim kode Gmetric. Seperti itu. Iya, ya, Mas. Ya, udah cukup Jadi, jelas, Mas Yo. Iya, sudah Oke, paham, Mas. siap. Iya, makasih, Mas Yo. Ya. Sama-sama. Itu yang lain ada yang mau ditanyakan? Gmetric, ujian mungkin, mau detail SU3 itu sendiri. Ada yang mau ditanyakan? Yang lain sebelum diakhiri? Aku masih belum, Pak. Siapa nih? Oh, Jun. Oke. Ya, Jun? Ya, Jun. Ada yang mau tanyakan? Enggak. Kenapa, Jun? Enggak. Soalnya jaringannya enggak jelas tadi, Pak. Oh iya, soalnya putus-putus soalnya. Ada yang mau kamu tanyakan? Enggak, Pak. Cuman jaringannya enggak jelas, makanya gua ngomong gitu. Oh, oke. Nanti kalau memang mungkin sekarang ini koneksi di Jun kurang stabil, nggak apa, nanti bisa mereview kembali video ini ada di YouTube ya. Nanti bisa dicek lagi di YouTube, dipahami mengenai obrolan kita di siang hari ini dari awal sampai selesai nanti. Oke, siap, Pak. Ada lagi selain Jun, selain Mas Denis, ada yang mau ditanyakan? Saya tunggu sebelum saya akhiri. Fix ya, nggak ada yang mau ditanyakan lagi. Masya. Oh ya, silakan. Tadi kan ada list nama-nama yang ikut IC3 ya. Ya, Bisa nggak itu dikirim ke lewat apa gitu atau by WA biar bisa kita cek apakah nama kita udah ada di situ apa belum. Takutnya kan ada trouble nanti pas udah ujiannya. oke. Ini nanti
seperti yang tadi saya sampaikan, untuk Excel online siapa saja yang sudah mendaftar dan peserta tersebut itu mendaftar mengambil modul apa atau materi apa, nanti itu bisa dilihat di website ya. Nah, jadi nanti untuk melihatnya harus ke website dulu, kunjungi website. Untuk melihatnya. Selain rekap nama peserta, nanti di website itu juga akan kita cantumkan link Excel online, jadwalnya, jadwal ujian. Seperti itu. Jadi nanti ke website. Oke Mas Yo, terima Siap, Mas? kasih. Oke, siap. Ada lagi? Masih ditunggu, ada lagi? Oke, kalau memang tidak ada, mungkin saya rasa cukup ya untuk pertemuan kita pada siang hari ini, siang menjelang sore. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di sosialisasi X3 kali ini. Kalau memang mungkin masih ada yang mengganjal atau mungkin ada yang mau kalian tanyakan, nggak apa-apa, nanti kalian WA saja nomor kontak person yang sudah tercantum di informasi IC3, yaitu nomornya Mas Nathan sama Mas Andre. Atau mungkin kalau yang sudah join di grup IC3, nggak apa-apa juga, kalian langsung tanya aja di dalam grup itu, nanti akan pasti segera kita jawab. Jadi nggak apa-apa, tanya aja kalau memang merasa ada yang belum paham. Dan oke, mungkin cukup sekian untuk pertemuan kita siang hari ini ya. Terima kasih banyak yang sudah datang, udah join. Terima kasih juga nih untuk Bu Yas udah mendampingi. Terima kasih banyak. Dan mungkin cukup saya akhiri di sini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas ya. Selamat malam mingguan untuk